Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya yang menonton video ini secara langsung ini. Mudah-mudahan dengan adanya kesaksian saya ini, namanya Tuhan semakin dimuliakan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya itu pelajari diri saya sejak masih SD. Saya heran sekali waktu itu karena itu ketua kelas saya secara tiba-tiba saya tidak ada cekcok dengan dia, tidak ada permasalahan apa-apa. Tiba-tiba saja saya digelari dengan pengembala domba. Ini saya malu sekali itu di dalam ruangan itu. Ya. Dan bukan satu kali saya dikatakan sebagai pengembala domba. Dan itu biasa yang membuat saya malu pergi sekolah. Ya, malu. Tapi saya tahan saja. Saya perhatikan itu. Saya tidak bisa melawan karena dia lebih besar dari saya. Dia lebih besar dari saya. Ya, itu SD atau SMP, Pak? Ya. SD atau SMP? Ya, masih di SD itu. Masih di SD. SD, ya. Itu kira-kira kelas 5, ya, kelas 5. Nanti setelah berjalan beberapa bulan, sekitar ya beberapa bulan lah, barulah saya diperlihatkan domba. Itu domba yang baru saya tahu bahwa itu domba. Itu namanya domba, beda dengan kambing. Sebenarnya sudah biasa melihat domba cuma di gambar-gambar, tidak pernah yang nyata. Nah, di situ tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada. Saya lewati saja begitu, tidak ada masalah di situ. Saya lewati saja, berjalan waktu. Akhirnya masuk di sekolah agama 4 tahun Muhammadiyah. Jadi saya masuk sekolah agama itu 4 tahun Muhammadiyah. Memang sekolah untuk jurusan mengajar. Jurusan untuk mengajar. Namanya dulu itu PGA 4 tahun Muhammadiyah. Nah, disitulah diajarkan itu masalah agama semua. Jadi belajar tafsir, belajar naus Arab, belajar fikih, belajar sejarah Islam dan lain-lain. Pokoknya yang menyangkut masalah agama dipelajari di situ. Dan disitulah juga saya mendapatkan pelajaran bagaimana misalnya Isa Al-Masih itu tidak terlalu diapresiasi, artinya kayaknya ya di bagaimana lah istilahnya itu. Nah itu. Dan yang saya alami di situ, misalnya kalau kita disuruh menghafal itu tafsir, menghafal Al-Quran sekalian terjemahannya di depan kelas itu, saya merasakan itu, merasa minder sekali, merasa tidak enak. Jadi saya termasuk orang yang tidak suka itu tampil di depan umum. Ya. Termasuk pelajaran yang paling saya tidak suka itu menyanyi. Ya. Kalau disuruh menyanyi, sebelum naik ke depan itu rasanya sudah berkeringat dingin itu. Saya malu sekali tampil di depan umum. Ya, silakan. Ya, lanjut Pak. Dan itu berjalan terus. Ya. Nah, disitulah saya mulai mempelajari agama dengan baik karena memang sekolah agama kan. Sekolah agama. Jadi yang pertama-tama saya perhatikan itu masalah fikih, masalah bagaimana hukum fikih itu. Saya mengalami sendiri itu. Jadi saya pernah ke Makassar itu kan, sekolah saya itu di kabupaten, ya, kira-kira jaraknya 60 kilo. Jadi baru ke Makassar, saya temui di situ ada orang meletakkan di situ kitab suci Al-Quran. Nah,
Disitulah bergumul saya dengan mazhabnya Imam Syafi'i, ya itulah yang saya kritik itu. Jadi sebenarnya saya mulai mengkritik itu Imam Syafi'i, tapi tidak mampu mengkritik. Cuma saya merasa heran kenapa ada pemahaman seperti itu. Itu kan kalau Imam Syafi'i tidak boleh memegang mushaf. Sedangkan pada waktu itu saya mau pegang itu Al-Quran karena diletakkan di lantai. Itu penjualnya itu. Penjual kitab suci Al-Quran itu di Pasar Sentral Makassar. Namanya dulu masih Pasar Sentral. Pasar Sentral Makassar. Sekarang sudah berubah. Nah, tapi tidak mungkin saya lakukan karena saya masih remaja, masih anak-anak kan, masih ya, tingkat SMP. Karena kalau pegang 4 tahun itu kita masuk di situ selesai SD, jadi masih setingkat SMP. Cuma hanya waktunya 4 tahun, jadi lebih lama lagi. Di situ bergumul, saya merasakan bahwa ajarannya ini Imam Syafi'i tidak cocok, tapi saya tidak mampu menganalisa. Ya. Saya cuma merasakan ini kurang tidak tepat ini, ilmunya ini ulama besar ini. Jadi saya belajar terus. Saya membeli buku-buku. Yang paling saya suka itu sejarah Islam. Di situ saya pelajari sejarah Islam yang dibuat oleh orang-orang Islam. Saya rasakan itu tidak hidup, itu sejarah. Saya baca sejarahnya orang yang pengarangnya itu dari bukan Islam. Rasanya hidup itu sejarah. Jadi saya juga merasakan perbedaan itu kalau buku-buku sejarah Islam itu yang dikarang oleh orang Islam kayaknya memihak. Tapi kalau saya baca buku sejarah dari buku non-Islam, itu kayaknya sejarah itu hidup. Nah, itu untuk yang terkait dengan masalah sejarah. Tapi untuk masalah teologi, ini nanti belakangan ini kalau masalah teologi. Jadi waktu berjalan terus, naik ke selesai pergi 4 tahun itu saya pindah ke sekolah sekuler, yaitu sekolah SMA, dan itu negeri. Jadi kalau dulu itu swasta, ya. Saya pindah ke negeri SMA. Di situ saya belajar 3 tahun. Terus di SMA itulah saya mendapatkan kiriman buku dari Australia. Dari Australia. Jadi selama misalnya di SMP di PGA itu saya belajar bahasa Inggris kan. Jadi saya sering mendengarkan siaran langsung bahasa Inggris itu dari radio Australia, bahasa Indonesianya. Jadi siaran radio luar negeri. Jadi tahun 75 itu saya sudah mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Dari Australia, dari Jerman, dari Arab Saudi, dari India, terutama saya suka itu yang dari India, kemudian dari Arab Saudi. Jadi disitulah saya mendapatkan juga informasi tentang luar negeri. Jadi saya banyak tahu itu tentang luar negeri, padahal saya masih di kelas SMP. Dan saya belajar bahasa Inggris dari radio Australia, sehingga saya bisa sedikit menerjemahkan bahasa Inggris. Itulah pernah saya cerita bahwa saya pernah masuk di Makassar itu di toko buku Kristen, karena saya juga mau memperoleh informasi tentang Kristen. Saya masuk di situ, saya cari sebab di luar itu tidak ada buku-buku Kristen, jadi saya sengaja datang ke toko buku Kristen untuk mencari informasi tentang Kristen. Buku pertama itu yang saya buka, langsung saya buka. Kan bisa dibaca dulu itu. Jadi halaman pertama saya buka itu, saya kaget karena di dalam itu tertulis orang Islam itu kafir. Orang Islam itu kafir. Lama saya berpikir di situ.
lama saya berpikir, oh kalau orang Islam itu kafir. Lama berpikir. Tiba-tiba muncul di dalam hati saya kata adil. Ya, adil karena kamu mengatakan orang Kristen itu kafir. Itu yang muncul di dalam benak saya. Jadi saya beli buku itu, kemudian saya pulang ke rumah saya pelajari. Ya, jadi saya pelajari masalah agama. Dan di lain waktu juga saya membeli buku filsafat. Jadi masih SMP itu, setingkat SMP itu PGA itu namanya. Jadi kalau saya menyebut SMP ya PGA ya. Jadi sewaktu masih SMP itu saya sudah membeli kitab-kitab filsafat, saya pelajari. Jadi memang saya suka membaca dulu, mau tahu apa istilahnya itu. Saya itu kepingin tahu sesuatu, jadi saya pelajari buku filsafat. Tapi tidak mampu otak saya waktu itu. Jadi setelah saya lihat-lihat, itu kumpulan daripada pendapat beberapa filsuf, tidak mampu saya olah. Jadi saya kesampingkan dulu. Nah, selama saya kembali dulu ke belakang, selama waktu saya itu di sekolah agama itu banyak buku-buku dan saya beli termasuk kitab tafsir, termasuk buku-buku yang lain, ya sejarah misalnya, sejarah Nabawi dari orang India itu pengarangnya, ya, sejarah Nabawi dari orang India pengarangnya. Dan lain banyak sekali dulu bukuku, cuma habis dipinjam orang. Termasuk buku tarekat. Kalau buku tarekat itu kalau tidak salah nanti saya selesai SMA. Ya baru beli buku, baru bisa masuk tarekat. Banyak sekali buku-buku yang saya beli waktu saya masih sekolah dulu. Jadi selesai SMA, kemudian masuklah saya ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itulah saya semakin mendalami agama, karena ada teman saya memberikan saya kitab-kitab sufi. Jadi ada salah seorang teman saya suka juga membaca kitab sufi. Akhirnya saya dikasih. Semakin bertambah keinginan saya di situ untuk mempelajari agama. Karena saya tertarik dengan kitab-kitab sufi itu. Termasuk semua jadi akibat dari kitab sufi itu, saya pelajari itu semua agama. Saya pelajari itu semua agama. Karena cenderung kalau kita membaca kitab sufi itu mencari Tuhan, siapa itu Tuhan. Jadi nanti itu di perguruan tinggi, jadi sekitar tahun 80-an lebih, ya, sekitar tahun 82 itu saya sudah banyak bergumul tentang sufi, tentang teologi. Jadi sudah lama itu saya belajar teologi, sudah sekitar tahun 82. Ya. Setelah saya mendapatkan buku dari teman saya, kebetulan buku sufi. Jadi pernah juga saya membeli buku itu namanya Anekdot Kaum Sufi. itu macam-macam di situ, kesaktiannya kaum sufi di situ. Kemudian ada juga buku Kaifa Ara Allahu. Kemudian ada juga buku ya bagaimana melihat Allah. Ya. Kemudian ada juga buku macam-macam. Saya sudah tidak hafal lagi karena banyaknya buku. Kalau tidak ada buku, saya masuk di perpustakaan. Kalau saya tidak mampu beli buku, saya masuk di perpustakaan perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu tidak usah saya sebutkan namanya. Ya, saya masuk di perpustakaan ya lebih lengkap, namanya juga perguruan tinggi. Ya, saya masuk di situ. Saya baca apa saja, mulai dari buku kedokteran, sains dan teknologi, karena memang saya suka membaca. Tapi saya biasa utamakan juga membaca kitab-kitab autobiografinya itu orang-orang hebat, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Albert Einstein, Nikola Tesla dan lain-lain. Termasuk di situ ya banyak di situ buku filsafat. Jadi sempat saya menambah lagi buku filsafat di situ. Khusus untuk masalah mempelajari itu
bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Nah, itu saya waktu mengevaluasi diri saya itu yang saya ceritakan dulu, yang tadi saya ceritakan. Kenapa dulu itu ada orang yang menggelari saya pengembala domba, dan kenapa saya ini suka membaca Alkitab? Kenapa saya ini suka membaca Alkitab? Jadi saya mengevaluasi diri. Ada suatu waktu itu saya mengevaluasi diri. Ya. Kenapa saya mengevaluasi diri? Karena saya pergi jadi setelah berkeluarga ini jalan ceritanya. Jadi sekitar tahun 86, kira-kira tahun 88, sekitar itulah. Nah, saya sekitar tahun kurang dari tahun 1990 itu saya mengevaluasi diri dan saya pergi bertarekat. Saya datangi tarekat. Jadi sebenarnya sewaktu kecil itu saya sudah menerima tarekat karena orang tua saya juga menerima tarekat. Jadi masih SD saya sudah terima Tarekatul Muhammadiyah namanya. Nanti saya ceritakan ini bagaimana itu pelaksanaannya Tarekatul Muhammadiyah. Tapi saya belum puas. Jadi saya pergi lagi bertarekat di sekitar sebelum tahun 90 itu. Namanya tarekat itu tarekat Halawatiyah. Tarekat yang kalau bersikir itu begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya terima itu, saya serah terima jadi antara guru dengan murid. Demikian pula waktu saya masih kecil itu, masih remaja, saya juga serah terima tarekat Muhammadiyah, Tarekatul Muhammadiyah. Tapi bukan seperti yang kita ketahui Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah bukan seperti itu, tidak seperti itu. Namanya saja Tarekatul Muhammadiyah. Maaf Pak Kalam, jadi speakernya jangan terlalu dekat Pak, dengung, speakernya jangan terlalu dekat, speaker Bapak. Nah, ya dah segitu, jangan terlalu dekat dah, agak dengung. Ya, kalau begini saja bisa. Ya, dengar nggak? Ya, agak dekat tapi jangan terlalu dekat Pak. Oh ya. Ya, dah segitu. Ya. Jadi waktu saya menerima tarekat itu, tarekat Halawatiyah itu, saya masih, karena saya sudah diajari di situ, saya bertanya, saya tidak tahu pada hari beberapa kali saya datang ke guru tarekat itu belajar. Akhirnya saya saya minta izin kepada guru tarekat saya, wahai guru, saya masih mau lagi bertarekat ke tarekat Naqsabandiyah. Kenapa saya mau bertarekat Naqsabandiyah? Karena sebelumnya itu saya mempelajari tarekatnya Naqsabandiyah. Itulah yang saya beli bukunya itu, Pembelaan Tarekat Naqsabandiyah. Saya baca itu, bagus sekali ini tarekat. Jadi saya datang ke guru saya. Guru saya mau lagi menambah tarekat. Saya mau bertarekat Naqsabandiyah. Jadi guru saya melarang, jangan, karena itu tarekat awali. Begitu jawabannya guru saya. Itu tarekat untuk orang-orang waliullah, tidak boleh. Jadi setelah ini semua terjadi, suatu saat saya mengevaluasi diri saya. Jadi itulah yang saya maksudkan, ada momen-momen di mana semua yang pernah saya pelajari saya evaluasi. Termasuk dulu saya mempelajari ilmu kebal. Termasuk mempelajari ilmu kebal. Macam-macam. Kecuali ilmu itu saya tidak pelajari, ilmu mempelet orang. Kalau ilmu mencari kaya saya juga pelajari, tapi saya tidak laksanakan karena saya tahu risikonya itu. Jadi sebenarnya itu kalau saya mau kaya mendadak, kira-kira 1 tahun saja saya kaya raya, karena saya tahu ilmu. Saya tahu tempat mengambil ilmunya, tapi saya tidak laksanakan. Jadi saya mengevaluasi diri saya. Teringatlah saya itu bahwa saya kecil mendapatkan semacam
gelar sebagai kepala domba. Dan saya evaluasi diri saya, kenapa saya suka membaca Kristen, suka mendengarkan ceramah agama apapun. Karena dulu itu waktu masih di SD itu ada radionya bapak saya. Saya pernah belajar bahasa Inggris dari Australia. Dan akhirnya di SMA itu saya terima waktu di SMA itu saya menerima buku dari Australia, kiriman buku dari Australia. Saya mengevaluasi diri saya, bagaimana ini saya ini, apakah ilmu-ilmu semua yang saya pahami ini rasa-rasanya kayaknya. Dan sudah pernah sebenarnya saya itu bertanya pada saudaranya mama saya itu, bagaimana kalau kita pindah agama? Pak, suaranya agak keras, kecil Pak, kecil ya? Itu Pak, suaranya agak kecil. Katanya suaranya kecil, Bapak ngomongnya agak mic-nya didekatkan lagi Pak, kecil sekali suaranya Bapak. Mereka nggak dengar. Ya. Ya, dekatkan mic-nya Pak. Barangkali volumenya ini tambah. Ya, volumenya besarkan. Ya, sudah. Di mana ada bagian kecilnya tidak dengar, nanti saya nanti bertanya lah kalau ya suaranya kecil. Ya, lanjut Pak. Itulah bergumul saya. Karena rezeki terasa kurang, paman saya juga tidak. Saya pernah bicara dengan paman saya tahun lama itu. Ayo kita pindah agama saja. Dia ketawa itu. Jadi di dalam pergumulan itu saya mempelajari kitab dengan baik. Dan cara saya menemukan kebenaran itu saya tidak membenci. Jadi tidak ada kitab suci itu saya pelajari semua. Terus saya tidak memihak, jadi tidak membenci dan tidak memihak. Sewaktu saya mulai mencari kebenaran itu, saya tidak memihak kepada Islam karena saya orang Islam. Saya tidak memihak kepada Islam untuk mempelajari kebenaran. Saya tertarik dengan ilmunya itu Imam Al-Ghazali karena saya membeli bukunya itu Imam Al-Ghazali 6 jilid. Suaranya lebih besarkan lagi Pak, nggak kedengaran Pak. Sebenarnya ada 8 jilid. Ya. Sebenarnya ada 8 jilid itu bukunya Imam Al-Ghazali. Jadi pengaruhnya juga itu Imam Al-Ghazali besar sama saya. Jadi saya beli bukunya, saya baik. Di dalam bukunya itulah saya menemukan banyak juga tambahan-tambahan untuk memahami kebenaran. Termasuk salah satu yang paling saya kagumi itu waktu dia mengatakan saya mencari kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Nah, itu luar biasa sekali. Adakah ilmu yang tidak bisa dibantah manusia? Ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Jadi itu yang membuat saya tertegun. Jadi akhirnya semakin mendalam itu saya pelajari filsafat, agama, perenungan dan lain sebagainya. Jadi setelah mempelajari ilmu itulah saya menemukan bahwa membandingkan dengan Al-Quran, kitab-kitab suci lainnya, saya berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan. Maaf Pak, colokan headsetnya betulin dulu Pak. Suaranya kecil sekali. Colokan headsetnya, betulin dulu Pak. Nggak apa-apa, supaya dengaran. Sudah. Ya, ada. Sudah bagus. Lagi. Sudah. Ya, coba lagi bicara. Ya. Sudah. Coba. Sudah ya, bagus. agak lebih besar ya. Atau saya cabut dulu? Ya, cabut dulu coba. Cabut terus pasang lagi, nggak apa-apa. Iya,
Kalau begini didengar baik kan? Nah, justru yang begini Pak, nggak usah pakai headset lagi. Ini begini aja ya. Oh, iya. Dekat aja di HP-nya, lebih dekat dikit ya. 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 Jadi di dalam mencari itu kebenaran itu, saya menemukan dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang memang merujuk kepada Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kemudian saya baca Alkitab baik-baik, saya bandingkan, ya benar, tidak bisa, sulit untuk dipungkiri, sulit. Apalagi kalau saya sebenarnya mencari itu dari segi sejarah, bahasa dengan Alkitab. Ya. Jadi saya tinggalkan dulu Al-Quran, saya pelajari sejarahnya tentang Yesus, saya pelajari bahasa. Ya. Kenapa saya pelajari bahasa? Karena saya mau tahu apa sebenarnya artinya Tuhan itu. Apa maksudnya itu bahasa. Khusus satu kata saja itu saya pelajari, Tuhan. Baru saya baca, dan sekalian baca Alkitab. Nah, akhirnya saya mampu mengatakan bahwa Yesus, dan sudah lama sebenarnya itu, sebelum saya masuk di Pak Yusuf Manubulu itu, sudah memang saya percaya bahwa Yesus. Saya rasa itu saja dulu, Bu. Nanti mungkin ada tambahannya, ada yang bertanya. Ya, tadi suaranya yang kelewat itu kecil-kecil sekali Pak, suaranya kecil, banyak yang nggak kedengaran. Jadi Bapak waktu masih kecil, Bapak itu ya dijuluki penggembala domba ya Pak? Ya. Cerita dulu Pak, sedikit lagi Pak, karena lalu bahasa Australia, Bapak belajar bisa bahasa Australia? Bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris dari Radio Australia. Belajar bahasa Inggris dari Radio Australia. Jadi waktu masih sekolah agama saya sudah belajar bahasa Inggris melalui radio karena bapak saya ada radionya. Dan dari radio itu saya memantau luar negeri. Saya mendengarkan radio Deutsche Welle Jerman, itu berbahasa Indonesia. Terus radio Arab Saudi, radio India yang berbahasa Indonesia, bahkan radio Cina itu yang berbahasa Indonesia saya ikut untuk mendapatkan akses pengetahuan. Jadi itu lucu dulu itu karena saya di sekolah agama itu guru sejarah saya menerangkan bahwa bangsa Arab menang melawan Israel. Padahal saya dengar di radio Israel yang menang melawan bangsa Arab. Jadi saya heran ini guru saya berbohong dalam hati saya, tapi saya kan tidak bisa melawan karena anak nanti dimarahi. Iya. Nah, jadi sekarang kan Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pertimbangannya seperti apa, Pak? Dari mana, dari sudut pandang mana Bapak mengatakan Yesus adalah Tuhan? Oh, saya pelajari sejarah. Saya pelajari sejarahnya Yesus. Sejarah. Jadi sejarah itu kan bukti bahwa yang valid juga kan. Sejarah tentang Yesus saya pelajari, kemudian bahasa. Kenapa penting dipelajari bahasa? Karena agak berbeda itu dari mana sebenarnya ini bahasa. Istilah Tuhan ini saya pelajari itu, Tuhan itu baru muncul belakangan ya. Iya. Ada itu istilah Tuhan. Sebelumnya itu kan digunakan istilah dewa ya. Jadi dulu itu orang menggunakan istilah dewa. Jadi setelah saya pelajari masalah bahasa itu, saya pelajari baik-baik Alkitab, saya baca baru saya bandingkan dengan pelajari bahasa, pelajari sejarah, pelajari Alkitab.
Jadi perbandingan saja saya temukan di dalam Al-Quran, saya temukan di dalam sejarah. Ya, Bapak temukan itu dia adalah Tuhan, itu ayat yang mana Pak yang menggetarkan hati Bapak itu, yang membuat Bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu ayat yang mana Pak? Ayat di mana dia? Oh, saya tunggu dulu, saya buka dulu catatan saya ya, saya buka dulu. Ya. Ya. Oh ya, yang seperti biasa barangkali yang misalnya di 287 Quran surat 287. Quran surat 287. Ya, di situ kan Isa itu dianukan dengan roh kudus. Ya, kalau di Al-Quran itu ya. Tapi yang paling menonjol itu di Quran 345. Ayat 345. Ini kalau ayat 345 saya jelaskan baik-baik. Bisa. Jelaskan Pak. Kenapa? Al-Quran tulisannya yang terkemuka. Ya, yang terkemuka. Iya, coba dipikirkan dulu itu. Saya pancing-pancing dulu. Terkemuka di dunia itu apa artinya? Terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa artinya? Yang terkemuka yang paling nomor satu. Saya ajak saja Anda berpikir. Saya ajak saja Anda berpikir. Ya, itu kalau umat Islam mau memperhatikan itu, terkemuka di dunia. Al-Quran yang menyatakannya tidak boleh kita tidak percaya karena Al-Quran. Oh iya. Siapa orang terkemuka di Indonesia? Siapa? Pak Jokowi, iya. Siapa orang terkemuka di Indonesia? Ya, bagus. Nah, itu karena di dalam ini adalah presiden kalau di Indonesia, tapi kalau misalnya di Arab Saudi, siapa yang paling terkenal? Raja Arab, siapa namanya itu? Ya, raja. Nah, apa yang tertulis di atasnya itu salibnya Yesus, raja. Ya, inilah raja orang Yahudi. Ya. Jadi raja itu arti disitulah mulai timbul itu bahwa raja dulu itu kan di zamannya Nabi Daud dengan di zaman nabi-nabi yang lama, bahkan misalnya Fir'aun itu yang disembah ya, dan itu yang dianggap Tuhan. Di situ sebenarnya takut kepada Fir'aun, orang takut kepada Daud, rakyatnya takut kan. Demikian pula Raja Sulaiman di situ. Jadi harus dipelajari di situ bagaimana perilakunya orang kepada raja. Jadi dulu orang itu menyembah kepada, memang sujud kepada raja, ya. Sujud kepada raja. Iya, raja dianggap Tuhan waktu itu ya, Pak? Ya, disitulah awal mula saya ini kalau begini, memang orang sujud kepada Yesus berdasarkan fakta-fakta itu. Dan di Alkitab kan ada itu yang sujud kepada Yesus. Al-Quran mengatakan terkemuka di dunia, ini raja dunia. Iya. Rajanya di dunia dan raja akhirat. Iya, di dunia. Terkemuka di dunia, Pak. Bukan di Indonesia doang. Dunia. Oh iya, betul. Iya. Sudah dulu, nanti makin banyak orang Islam masuk Kristen.